Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam pemberitaan firman Tuhan dan di dalam kekuatan firman Tuhan. Saya selalu berharap Bapak Ibu kondisinya baik-baik saja dan saya selalu berdoa di dalamnya tentang hal tersebut. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan kembali dikuatkan, dipulihkan dengan firman Tuhan. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Jikalau hari ini kembali untuk mendengarkan firman-Mu, dibentuk dengan kehendak-Mu untuk hidup kami sesuai rencana-Mu. Terima kasih ya Bapa, sertai pemberitaan firman-Mu ini, sebab firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema khotbah saya pada hari ini adalah sikap sebagai orang yang beriman terhadap masalah. Sikap sebagai orang beriman terhadap masalah. Saudaraku, sikap atau attitude terhadap masalah ini penting. Sebab menentukan kita menang atau kalah terhadap masalah. Menang atau kalah terhadap penderitaan. Sikap kita ini sebagai orang beriman itu apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita percayai dan yang kita kerjakan. Sebab kalau kita selalu dalam kebingungan dalam menghadapi masalah, pasti kita mengalami pelemahan. Mengalami kelemahan iman dan akhirnya bisa menuju kepada nilai penyimpangan. Nah, untuk itu sikap apa saja sebagai orang beriman terhadap masalah dan masalahnya apa? Sehingga kita terkondisikan mengerti dan tahu apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah sikap yang setia. Kita lihat di 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 10. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masalah keberdosaan umat Tuhan seringkali tidak dituntaskan. Seringkali belum dibereskan atau tidak dibawa bertanggung jawab dalam hal tersebut. Saudaraku, jika Allah setia dan adil mengampuni dosa kita, kita juga harus setia Bapak Ibu untuk meminta ampun kepada Tuhan. Lihat sikap Tuhan ini yang luar biasa terhadap keberdosaan kita untuk mau mengampuni. Sementara kita tidak mau sesegera mungkin membereskan dosa kita, nah disitulah terjadi masalah besar dalam kehidupan kita ke depannya. Jika dosa kita belum beres Bapak Ibu dalam hal ini, dan tidak mau kita bereskan dengan segera mungkin, berarti kita tidak bertanggung jawab dan kita tidak mempunyai sikap yang setia terhadap sifat Tuhan yang setia terhadap pengampunannya. Saudaraku, saya berharap Bapak Ibu segera mungkin untuk bersikap setia kepada nilai kebenaran firman Tuhan ini. Jikalau kita mengatakan tidak berdosa, jadi firman Tuhan itu adalah berdusta. Makanya banyak orang Kristen, saudaraku, sepertinya malas-malasan saudaraku untuk meminta ampun, untuk membereskan dosanya. Dianggap dia tidak bersalah, dianggap dia tidak berdosa, dianggap sudah mendapatkan anugerah, jadi tidak perlu lagi meminta ampun kepada Tuhan. Itu sikap yang salah Bapak Ibu. Jadi jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita tidak ada kebenaran Bapak Ibu, berarti kita dalam ketidakbenaran. Nah, sebagai nilai tersebut adalah sebagai nilai orang fasik. Bagaimana kita hidup akan tenang saudaraku kalau dosa kita tidak dibereskan? Sebab keadaan keberdosaan banyak umat Tuhan banyak sekali belum dibereskan Bapak Ibu.
sehingga pada akhirnya hidupnya morat-marit, ruwet, semrawut, sehingga menjadi kacau, dan pada akhirnya hidup tidak tenang, hidup dalam ketakutan, berdoa pun ragu-ragu, berdoa pun bimbang apa doanya dijawab atau tidak. Kenapa demikian? Karena tidak mempunyai sikap yang setia untuk terhadap pengampunan Tuhan. Dan kita tidak mau ampun di dalamnya, tidak mau minta ampun di dalamnya. Kita merasa kebal untuk di dalam hukuman Tuhan. Tidak demikian Bapak Ibu. Di Yesaya 48 ayat 22, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Orang berdosa hidupnya tidak tenang Bapak Ibu. Makanya sesegera mungkin bereskan dosamu. Minta ampun kepada Tuhan. Sikap setia Tuhan ini, saudaraku, kita harus imbangi dengan sikap setia kita juga bahwa kita telah diampuni. Dengan kita pasti diampuni Bapak Ibu, sikap kita menjadi tenang. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 12, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Setiap kita harus tahu posisi kita. Setialah dalam kebenaran firman Tuhan. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, tetapi kita ada dendam, ada akar pahit dengan saudara kita, itu kita hidup dalam kegelapan. Masakan kita tidak mengerti akan firman ini Bapak Ibu? Jadi jangan sampai kita disesatkan dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan Bapak Ibu. Jadi bereskan sesegera mungkin dosamu. Dari situ engkau mendapatkan nilai terang Kristus. Dari situ engkau mendapatkan nilai kesetiaan dari Tuhan. Makanya sikap setia kepada nilai kebenaran firman Tuhan itu harus. Dan hukumnya adalah saudaraku taat dalam hal ini. Kita lihat Roma 6 ayat 9 sampai 14. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu sebagai kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ada amin Bapak Ibu. Jangan lagi ada keberdosaan dalam hidup kita, karena kita sudah membereskan hal itu kepada Tuhan, dan kita sudah minta ampun kepada Tuhan, dan sikap Allah yang setia, kita juga adalah mempunyai sifat yang setia sama seperti Tuhan kita yang setia. Sehingga Bapak Ibu percayalah bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Jadi jangan sampai kita berbuat dosa lagi, jangan sampai kita menjadi senjata kelaliman, tetapi sebaliknya menjadi senjata kebenaran. Sehingga hidup kita sesegera mungkin pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Janganlah lagi ada sifat dosa dalam kehidupan kita, sebab kita sudah diampuni. Kita sudah dipulihkan Bapak Ibu dalam hal seperti apa yang Tuhan katakan ini. Di Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 18. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nanti pada akhirnya Bapak Ibu kita berkembang kepada nilai doa kita. Doa orang benar
apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi ke arah itu Bapak. Jadi doa kita tidak pernah kita ragu akan jawaban dari Tuhan. Karena kita sudah membereskan dosa kita. Sehingga doa orang benar, ya kita ini sudah dibenarkan oleh nilai Tuhan, oleh Yesus Kristus Bapak Ibu. Jadi setialah dengan sikap Tuhan yang setia. Amin. Dengan sikap kita yang setia kepada nilai kuasa Tuhan sebagai nilai pengampunan dari Tuhan itu sangat perlu, sangat baik pada akhirnya. Sehingga kita sudah terbebas dari dosa. Ada amin saudaraku? Tatkala kita sudah terbebas dari dosa, kita tidak pernah ragu lagi dalam hal berdoa. Kita tidak pernah ragu lagi dalam hal kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu setia dan adil. Amin. Memiliki sikap yang setia juga. Sama dengan Tuhan setia dan adil. Itu satu nilai hal yang terbaik dalam hidup kita. Puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, sikap yang sejati. 2 Korintus pasal 11 ayat 3-6. Demikian firman Tuhan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakan kepada kamu pada segala waktu di dalam segala hal. Saudaraku, sikap yang sejati dibutuhkan dalam menghadapi masalah penyesatan. Sejati kepada Injil Kristus Bapak Ibu, ini perlu dan penting sekali. Jangan kita bergeser dari nilai tersebut. Sebab saudaraku, penyesatan ini datangnya dari iblis. Dengan segala kelicikannya agar kita tidak lagi mempercayai Yesus Tuhan. Jadi sebagai orang beriman terhadap menghadapi penyesatan, kita sudah jelas sikap kita, yaitu sejatinya adalah tidak bergeser daripada percaya kepada Injil Kerajaan Surga, Injil Kristus, itu saja. Sehingga kita tidak bisa disesatkan, sehingga kita tidak bisa menyimpang dari jalan Tuhan. Sebab penyesat-penyesat ini Bapak Ibu begitu liciknya, banyak trik dia lakukan untuk kita goyah iman kita. Untuk kita tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, ini bahaya Bapak Ibu dalam kehidupan kita, keimanan kita selanjutnya. Jadi jelas Bapak Ibu, sikap yang sejati terhadap Injil Kristus itu penting sekali sebagai orang yang beriman. Jadi kalau ada orang yang mengabarkan Injil lain, terkutuklah dia. Kalau ada orang yang menyesatkan kita, kita sabar saja Bapak Ibu, jangan goyah. Saudaraku, ya penting di sini sejatinya sikap kita adalah jelas bahwa kita hanya percaya Yesus Tuhan. Kita percaya adalah Injil yang sejati, Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kalau kita tidak punya sifat sejati, niscaya kita akan bimbang, kita akan ragu, bahkan kita dengan mudah disesatkan oleh penyesat-penyesat yang sangat licik, sebagaimana punya sifat iblis Bapak Ibu. Ini penting ya, jangan goyah Bapak Ibu dalam hal ini. Apapun yang terjadi, sikap kita sejatinya adalah hanya percaya kepada satu Injil, yaitu Injil Kerajaan Surga, Injil yang memberitakan Yesus adalah Tuhan, Injil yang memberitakan Yesus adalah Juru Selamat, Injil yang memberitakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Amin. Dan sikap kita sejatinya harus tetap di situ sampai mati, sehingga kita tidak bergeser iman kita dan kita tidak menyimpang iman kita, bahkan kita tidak mungkin akan murtad. Haleluya, amin Bapak Ibu. Jadi sikap yang sejati adalah sikap yang untuk kita menghadapi masalah penyesatan. Ini penting supaya kita jangan sampai disesatkan. Tatkala kita disesatkan, bahaya Bapak Ibu bagi kelanjutan keselamatan kita. Galatia 1 ayat 6-10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang semalaikat dari sorga
yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi sangat jelas sekali Bapak Ibu. Kalau ada yang memberitakan Injil yang lain daripada Rasul Paulus yang beritakan, terkutuklah dia, sekalipun dia malaikat. Jadi sifat kesejatian kita, percaya kepada Injil Kristus itu harga mati Bapak Ibu. Jadi kita tidak mencari berkenan di hadapan manusia. Kita hanya berkenan kepada nilai Kristus dan kepada nilai keilahian Tuhan Yesus Kristus. Ada amin saudaraku? Jadi jangan sampai kita tidak sejati dalam hal percaya kepada Injil Kristus. Harus sejati, harus setia dan taat sampai mati. Amin saudaraku, supaya kita tidak disesatkan. Itu harga mati. Jangan sampai kita punya sikap pelintat-pelintut terhadap nilai-nilai kebenaran. Kita yang rugi sendiri Bapak Ibu. Kita yang sangat rugi besar dalam hal tersebut. Sebaliknya, tatkala kita hanya mempunyai sifat sejati kepada Injil Kristus, kita akan aman, tentram, damai, dan sejahtera dalam kehidupan kita. Karena Allah kita pasti membela setiap upaya kita, setiap kesejatian kita di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Makanya sifat sejati ini penting terhadap hanya satu Injil, yaitu Injil Kristus. Tidak ada Injil yang lain. Amin, saudaraku. Supaya kita ini menang atas penyesat-penyesat tersebut. Supaya kita tidak untuk disesatkan. Sehingga tatkala kita tidak disesatkan, kita akan hidup sejahtera. Haleluya. Amin, saudaraku, puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, sikap yang sehati. Filipi 1 ayat 27-30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Sikap yang sehati terhadap berpadan dengan Injil Kristus, itu adalah juga harga mati Bapak Ibu. Walaupun di dalamnya kita menderita karena Dia, tidak apa-apa, tetap kita harus bertahan Bapak Ibu. Sebab penderitaan di dalam Kristus adalah untuk mempermuliakan Tuhan, dan kita pun dipermuliakan oleh Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita ini tidak sehati di dalam hal tersebut. Sehati dengan Injil Kristus akan membawa diri kita tetap di dalam terang Tuhan. Tatkala kita mengkhianati kesehatian kita kepada Injil Kristus, kita dalam kegelapan. Makanya kita boleh cross check dalam hal keimanan kita Bapak Ibu. Apakah kita sehati berpadan dengan Injil Kristus, atau kita sudah menyimpang, atau kita sedang memberontak, atau kita sedang melawan Tuhan. Saudaraku, jangan sampai terjadi akibat yang mengerikan dalam kehidupan kita. Makanya setiap kita harus ada kesehatian terhadap nilai Injil Kristus, berpadan dengan Injil Kristus. Kalau tidak demikian Bapak Ibu, kita akan kehilangan pedoman hidup. Kita akan kehilangan patokan hidup. Kalau dengan demikian kita kehilangan patokan dan pedoman hidup, dengan siapa kita akan nilai hidup? Kita memperoleh nilai kehidupan. Pastinya kita dalam kematian yang kekal. Itu sangat mengerikan. Jadi pedoman hidup kita adalah Injil Kristus. Dan sehatilah di situ. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai kondisi kita menyimpang atau apalagi murtad. Makanya penting bagi setiap kita sikap sehati sebagai orang yang beriman dengan hidup berpadanan terhadap pemberitaan Injil Kristus adalah suatu keharusan sebagai tanda keselamatan yang datangnya dari Allah. Walaupun ada penderitaan di dalamnya, adalah semata-mata hanya untuk Dia.
Bahkan Rasul Paulus menjadikan dirinya contoh kesehatian dengan kesetiaannya dan kesetiaannya kepada Kristus, walaupun untuk itu dia menderita karenanya. Jadi ingat baik Bapak Ibu, menderita karena Kristus itu bertanda kita kesehatian dengan Kristus dan berpadanan dengan Injil Kristus. Amin, saudaraku. Jangan sampai kita digentarkan oleh nilai-nilai keduniawian. Jangan sampai kita terpicut dengan nilai-nilai keduniawian. Kita sudah mengerti sikap kita adalah sehati dengan Kristus. Haleluya. Dan tidak bergeser dari nilai-nilai tersebut. Kita pasti berkemenangan. Kita pasti memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus. Jadi sikap kita jelas Bapak Ibu. Yang keempat, sikap yang sepikir. 1 Korintus 2 ayat 13-16. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sepikiran dengan Kristus adalah sikap kita yang jelas, sehingga kita tidak punya pikiran yang macam-macam dan yang lain-lain. Ini penting, ini sikap kita pada saat kita menghadapi masalah persoalan. Dan apalagi dalam menghadapi nilai ketidakbenaran. Sepikiran dengan Kristus, pikiran kita tidak bisa disesatkan Bapak Ibu. Sebab kita selalu berpikir apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan inginkan, itu yang kita kerjakan. Sehingga selanjutnya tindakan kita pasti sikap kita adalah selalu dalam sepikiran dengan Tuhan. Dari dasar itulah kita bertindak. Kita melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena pastinya pikiran kita bisa terganggu tatkala kita menghadapi masalah. Jadi jika pikiran kita telah terganggu dengan yang jahat atau dengan yang najis, maka akibatnya tidak bisa diprediksi, yaitu kehancuran total terhadap iman dan percaya kita kepada Kristus. Tanyakanlah selalu kepada Tuhan di dalam sikap apa yang kita akan lakukan, boleh atau tidaknya. Jadi untuk mengetahui pikiran Tuhan, untuk sepikir dengan pikiran Tuhan, kita selalu bertanya, ini apakah kehendak Tuhan atau bukan? Jadi kita tidak dalam kondisi terjebak oleh nilai-nilai kejahatan dan kenajisan Bapak Ibu. Sehingga kita hidup hanya sepikiran dengan Tuhan. Ada amin? Apa yang Tuhan pikirkan, itulah yang kita pikirkan. Apa yang Tuhan suka, itulah yang kita kerjakan. Apa yang Tuhan perintahkan, itulah yang kita taati. Jadi jelas. Jadi korelasinya sangat jelas Bapak Ibu. Berdasarkan sepikiran dengan Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan inginkan dan kita tahu apa yang Tuhan tidak inginkan. Amin, saudaraku. Jadi tidak crowded dalam hidup kita, dalam iman kita. Di Matius 16 ayat 21-23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudaraku, Rasul Petrus punya pengalaman tidak sepikiran dengan Tuhan. Sehingga Tuhan menegur dia dengan keras, Enyalah iblis, kau merupakan batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Hati-hati saudaraku. Iblis akan mencoba mempengaruhi pikiran kita apabila pikiran kita dalam kedagingan, dalam keduniawian, di dalam nilai kemanusiaan kita Bapak Ibu. Makanya untuk itu kita harus tetap sepikiran dengan Tuhan, agar pikiran kita tidak dikacaukan dengan nilai-nilai yang jahat, oleh nilai-nilai yang najis. Makanya pikiran-pikiran iblis itu adalah tidak setuju bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak setuju bahwa Yesus adalah juru selamat. Sehingga saudaraku ingin mengacaukan pikiran-pikiran orang Kristen. Banyak sekali Bapak Ibu orang Kristen pikirannya sudah kacau Bapak Ibu. Sehingga tidak lagi setia kepada Tuhan Yesus Kristus.
Sehingga tidak lagi sepikiran dengan Kristus, malah sepikiran dengan duniawi, malah sepikiran dengan yang najis, malah sepikiran dengan perdukunan. Kan jadi kacau Bapak Ibu. Sehingga hidupnya dalam kekalahan, bukan dalam kemenangan. Hati-hati dengan pikiran kita ya Bapak Ibu. Pikiran kita harus tetap terjaga, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan sehati sepikir dengan Tuhan. Sehingga hidup kita hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk menjadi pemberontak, saudaraku. Amin, saudaraku. Jagalah pikiranmu dengan baik, sebaik-baiknya. Bersikaplah sepikir dengan Tuhan. Dengan sikap sepikir dengan Tuhan, saudaraku, niscaya kita menang atas masalah. Kita menang atas godaan. Kita menang atas cobaan. Sehingga pikiran kita tidak menjadi kacau. Pikiran kita akan tetap tenang, karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Milikilah pikiran Kristus. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Maka engkau akan ada damai dan sejahtera. Engkau ada sukacita yang luar biasa dari Kristus Yesus. Engkau ada kekuatan dari Kristus Yesus. Dan engkau tidak ragu-ragu. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu sekalian. Dan Dia adalah terang dunia. Dan Dia adalah gembala yang baik. Haleluya. Tetap di dalam Tuhan, tetap sepikiran dengan Tuhan. Haleluya. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Aku sudah menyampaikan isi hatimu. Bagaimana kami sebagai orang beriman bersikap terhadap masalah. Sehingga kami hidup berkemenangan, kami hidup selalu dalam ketaatan kepada nilai-nilai Tuhan, kepada firman Tuhan yang berkuasa, kepada Injil Kristus yang luar biasa. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada ya Tuhan, berkati mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.